di Pasraman Alasati Surabaya, Bapak ahli murid yang mendampingi, Bapak Ibu yang Dharma Kota Kediri, juga adik-adik Pasraman Kota Kediri. Tak lupa untuk mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa semangatnya mendampingi adik-adiknya sarjana PMI Pura Penata Nagung. Saya sebenarnya waktu tadi ya, saya ditunjuk untuk ketua PHDI-nya Kota Kediri, berhalangan hadir, makanya diwakili oleh Pak Putu tadi karena ada acara yang tidak bisa ditinggal di Bali. Iya. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawiknamastu Namasidam. Dirahayu Saking Jumat. Atas suara nugraha yang suci, kita suara nugrahanya berupa kesehatan. Hari ini bisa ketemu bersama di pura yang indah dan suci ini dalam keadaan baik. Sudah makan ya tadi siang ya? Adik saya sudah siang ya, biar murid tenang. Baiklah, saya coba untuk ini ditugasi oleh Ketua PHD untuk dongeng, Pak. Dongeng tentang atau bercerita tentang sejarah Pura Penataran Agung Gili Suci. Itu ya. Saya coba cuplik prolog belakang sedikit. Agama Hindu itu begitu kita merdeka kan belum diakui secara nasional. Iya, Dek ya. Jadi sampai sekitar awal tahun 1950 itu agama Hindu belum diakui. Gitu. Jadi yang diakui masih Islam, Kristen, dan Protestan yang biasa disebut agama langit. Nah, ya agama bumi yang kita pijak ini, agama kita ini belum diakui, yang diistilahkan agama bumi gitu. Sedangkan kita hidup di bumi, ya. Setelah itu tahun 52 itu para cendekiawan Hindu berusaha untuk ibaratnya diakui, karena pada saat itu yang diakui cuma seperti otonomi di Bali aja. Pada tahun 59 baru terbentuk kita PHDI dan secara sah baru diakui sebagai agama yang diakui secara nasional di Indonesia. Itu karena perjuangan beliau-beliau di cendekiawan Bali ketemu sama Presiden Republik Indonesia pada saat itu Insinyur Soekarno. 6162 berupaya untuk diakui secara nasional. Dulu namanya masih Parisada Hindu Dharma Bali, kira-kira gitu. Nah, tahun 67 itulah sebenarnya yang akhirnya mewarnai di Kediri khususnya, karena pada saat 59 ke 66 atau 67 itu masih berupaya membentuk namanya lembaga yang secara negara itu diakui susunan kepengurusannya. Jadi 59 kita punya Parisada Hindu Dharma akhirnya Indonesia. Kalau saya ngobrol dengan sesepuh bini sepuh Kediri dan Kota Kediri, dulu belum diakui namanya itu, dinamakan ditambah menjadi PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia karena di Singapura juga punya lembaga Hindu, di Tiongkok juga di Bangkok atau di Thailand dan sebagainya punya lembaga Hindu. Akhirnya identitasnya supaya diakui secara internasional makanya menjadi PHDI. 67 itu
baru terjadi menjadi lebih resmi punya Dirjen Bimas Hindu, tapi ditambah dengan Buddha. Saat itu kalau kita mempunyai buku-buku lama itu masih Bimasnya masih Hindu Buddha sampai tahun 2006 itu baru dipecah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha itu baru dipecah tahun 2006. Nah, hubungannya kenapa hubungannya dengan Kediri? Tahun 67 itu karena ibaratnya kita sudah resmi punya lembaga Parisada Hindu Dharma, para pendiri yang pertama itu Ide Bedada Wayan Kemeno, Ide Bedada Wayan Sidemen. Periode pertama itu masih membenahi organisasi. Baru periodenya Ide Bedanda Putra Kemeno sekitar tahun 67-68 itu baru akhirnya merambah di Kediri, karena Jawa Timur diwarnai pada saat itu sekitar tahun 67-68, dan Ide Bedanda Putra Kemeno itu datang ke Kediri untuk membentuk lembaga Parisada Hindu Dharma. Saat itu masih gabung, Mbak, kota dan kabupaten jadi gabung, itu ya, di Kediri. Cerita para tetua kita begitu ibaratnya jamur di musim penghujan, Pak. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin tahu Hindu, ingin masuk agama Hindu. Saat itu kita belum punya pura di Jawa ini, masih punyanya itu Sanggar Pamujan. Terus ibadatnya piye, sembahyangnya piye? Dari dulu itu masih anjang sana dari rumah ke rumah ke masing-masing tokoh. Kita belum punya tempat ibadah, gitu ya. Itu perjuangannya gitu. 68 itu masuk di Kediri. Tokoh-tokohnya di Kediri itu masih ada Pak Madi Lengur, ada Bapak saya Imadi Sarde, terus yang Jawa itu ada Pak Musaid, Pak Darus. Itu generasi awal di menjelang tahun 70. 69 kota berusaha kumpul rembukan untuk punya tempat ibadah. 69 awal 70 akhirnya kita punya pura, namanya Pura Kili Suci di Sukorame. Awal 70 71 72 itu namanya juga Pura Kili Suci, itu namanya. Itu mungkin pura awal di kota dan kabupaten, karena dulu yang datang dari Nganjuk, ada yang dari Mojokerto gitu. Tahun-tahun segitu, karena begitu besarnya umat kita nggak nampung gitu. Akhirnya rembukan lagi menghadap ke wali kota tahun 74. Wali kotanya Pak Sudarmanto, Pak Sudarmanto wali kotanya. Menghadap ke beliau untuk minta sebidang tanah untuk dijadikan tempat ibadah Hindu. Ini ada untungnya ya. Dulu itu dikasih sebenarnya di Semampir. Kalau Bapak Ibu dari Surabaya masuk ke Kediri melewati jembatan itu namanya jembatan Semampir. Nah, kita dikasih di sana saat itu tahun 74. Kenapa saya bilang Astungkara tidak jadi di sana? Karena apa? Orang-orang tua kita tidak berkenan, mintanya di barat. Kalau dulu ternyata kita ambil, kena gusur Pak Jali Danto sekarang. Wilayah DPR itu loh Pak Kutu ya. Kalau kita jadi yang di Semampir itu mungkin kita enggak hari ini bingung untuk cari tempat ibadah lagi karena menjadi jalan tol. Nah, tahun 74 kita menghadap Pak Sudarmanto tadi, akhirnya dikasih tanah di sini. Sampai tahun 75 kita belum mampu mendirikan. Di warning oleh wali kota dan pejabat pemerintah daerah,
kowe iki sida ngedekne pura apa ora gitu bahasa Jawa. Ya jadi akhirnya ada rumahnya umat itu di daerah Jeruk sana, desa Jeruk itu di timur. Diangkat gitu aja karena rumah dulu itu rumah gedek, ada gurunya itu dibawa ke sini untuk bukti bahwa kita itu memang mau bangun. Itu perjuangannya orang-orang tua kita dulu. Tahun 76 baru kita memulai gotong royong, datang dari Ketani, dari Nosari, dari Waung Pojo ini membahu. Karena dulu tuh masih menjadi satu dengan Buddha, kita dibantu juga dengan teman-teman dulur dari Chinese, dari Kelenteng dan sebagainya. Kita bisa mewujudkan namanya pura, dulu awalnya namanya Pura Sekartajila, namanya Sekartajila. Itu baru di Melaspas tahun 78 di Sasi Suro Jawa. Piodolannya sini dulu Sasi Suro Jawa. Nah gitu. Perkembangan waktu istilahnya sedikit demi sedikit akhirnya berusaha untuk membenahi supaya menjadi lengkap dan bisa digunakan dengan bagus. Jadi perjuangan dulu itu ada generasi pertama Arisadanya itu ada Pak Joko, tapi bukan Pak Joko Mangku itu. Ada Pak Joko, ada Pak Hadi, ada Mbah Guru. Itu generasi PHDI awal, termasuk bapak saya. Generasi keduanya itu Mbah Miran Sukawijoyo. Generasi ketiganya Pak Anong. Generasi keempatnya Pak Sugeng Damianto. Generasi kelima Pak Ketut Pidanan. Terus selanjutnya ada Pak Nyoman Kusuma Yudana. Dan yang ini perempuan, Bu Madi Susrowati. Itu ya. Jadi perjalanan pura ini mulai tahun 74, 75, 76 itu mulai berbenah, dan pada tahun 2007 ada Sastukara dibantu oleh beberapa pihak dari Gudang Garam maupun dari pemerintah daerah. Akhirnya 2007 itu dibenahi sudah menjadi bagus. Ngantek linggihnya 2008 Pak. Ngantek linggihnya 2008 dinamakan Pura Kayangan Jagat, Pura Penataran Agung di. Jadi statusnya Kayangan Jagat. Itu perjalanannya. Jadi yang hidup di sini sudah mungkin beberapa pihak, dari Mbah Ngalimun yang jaga di pura ini, Mbah Jiremben, ada Pak Jan. Yang paling lama itu Mangku Rais Tombah Rais. Itu paling lama di sini, istilahnya merawat dan menjaga pura ini. Sekarang yang menempati Mangku Lusia di depan itu. Jadi saya harapkan adik-adik juga paham bahwa tahun-tahun berdirinya istilahnya menjadi lembaga Hindu di sini itu, kalau kita ngobrol dengan para sesepuh bini sepuh itu dari Pare misalkan berkunjung ke Kalibagu naik sepeda kayu. Generasi bapak saya dulu dari sini ke Kandangan perbatasan Malang itu juga masih pakai sepeda kayu. Semangat mereka luar biasa. Kadang saya ngobrol dengan sesepuh yang masih hidup, lah dulu tuh berjuang untuk Hindu itu berarti jenengan sakti loh. Oh iya jelas sakti. Masalahnya taruhannya nyawa itu. Itu kalau kita hidup di Jawa itu merasakan. Taruhannya tidak hanya ibaratnya harta benda, nyawa untuk mempertahankan agamanya. Mudah-mudahan adik-adik nanti punya semangat seperti para sesepuh yang dulu untuk tegaknya Hindu di Kediri. Kita sekarang sudah mulai tumbuh banyak anak-anak yang
kembali ke Dharma. Tapi jujur saja tidak kita up ke media, biarkan mereka nanti secara fondasinya kuat, baru kita nanti bersama-sama membangun. Ya, nanti untuk hal-hal lain yang berkenan tentang pura juga bisa ngobrol lebih panjang nanti malam atau gimana. Monggo. Jadi Mas Tunggara, tempat kita ini sangat indah dan suci dalam kawasan wisata. Sebelah pas itu Museum Erlangga menyimpan semua banyak artefak tentang Kediri, meskipun yang bagus-bagus mungkin sudah di Jakarta. Tadi sudah siang sudah ke Gua Selomangkleng, adik-adiknya yang banyak sudah ke Gua Selomangkleng. Di atasnya lagi ada Gua Selobali. Selatannya ada Candi Kotok 1, 2, 3. Di bawahnya ada Padertan, sebenarnya sayangnya kurang terawat. Ya, paling kanan kita Mas Kemambang, Bukit Mas Kemambang gitu ya. Harapannya kita ambil semangat dari para sesepuh dulu. Naik ngayuh sepeda, direwangi sini Paris, sini Kandangan, kadang bermalam di sana, itu semangatnya luar biasa. Wong adewe karek gas gini aja kadang males. Ayo adik-adik, semangat untuk bersama-sama datangi pelosok-pelosok kantong-kantong umat Hindu kita. Jangan sampai generasi di pelosok itu nanti berakhir. Tugas kita bersama itu. Begitu kurang lebihnya. Bila ada yang salah, mohon maaf. Semoga pertemuan ini mendapatkan maksud dari yang ini dan dari para dan saya. Akhiri Om Santi Santi Santi.